Edgar Zudiki Nafsi, NIM 114240082, tanggal 24 dari blok 11 Geomorfologi, ingin membuat video untuk uji pembahasan acara 6 dan 7. Dalam praktikum acara 6 tentang bentuk lahan asal proses denutasional, kita menggunakan peta skala 1/25.000 untuk analisis kemiringan lereng dan arah erosi, serta peta skala 1/50.000 untuk menentukan pola pengaliran. Kerapatan kontur pada peta menunjukkan kontur yang renggang, mengindikasikan bahwa daerah ini adalah perbukitan terisolasi, bukit-bukitnya terpisah, dan jaran-jaran bukit lainnya. Analisis menunjukkan kawasan ini memiliki pola aliran dendritik. Pola ini ditemukan di sungai-sungai kecil seperti ranting pohon yang mengalir ke sungai induk. Pola dendritik menunjukkan bahwa aliran tidak terkontrol kuat oleh struktur geologi, namun lebih ke morfologi yang menentukan. Pembentukan gunung mungkal sendiri adalah hasil pengangkatan tektonik yang terus-menerus diikuti oleh sedimentasi dan erosi. Proses-proses ini meninggalkan bukit-bukit yang sangat resisten terhadap erosi, dikelilingi oleh material yang telah terkikis. Oleh karena itu, bukit ini dikategorikan sebagai hasil interaksi kompleks antara hidrologi, struktur, dan proses denutasional. Berdasarkan perhitungan nilai laju erosi berada pada tingkat rendah hingga sedang. Nilai LS 1,20, laju erosi yang lambat ini adalah kunci utama. Ia berperan mempertahankan bukit isolasi, bentukan sisa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan relief masih berjalan lambat melalui proses pelapukan dan pengikisan, menegaskan ciri khas bukit tersebut sebagai hasil pelanjutan dari proses denutasi dan evolusi geomorfologi denutasional. Analisis ini sangat penting. Pemahaman terhadap dinamika denutasional ini membantu kita memahami perubahan lanskap di era antropogen, di mana aktivitas manusia mempercepat proses erosi dan degradasi. Dengan mengkaji asal-usul bukit ini, kita dapat mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap kehilangan tanah. Hasil analisis ini menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan konservasi tanah, pengendalian sedimen, dan perumusan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian untuk acara 7, bentuk lahan asal proses solusional, lokasi penelitian berada di kawasan Kars di Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di koordinat 471.700 hingga 472.800 dan Y917.0800 dan 972.1000 yang bersumber dari peta RBE lembar Gunung Kidul. Peta ini menunjukkan topografi dengan interval kontur dan titik terendah pada ketinggian 315. Secara morfologi, kawasan ini termasuk dalam kategori kars yang telah mengalami perkembangan berkelanjutan. Perbukitan di sini didominasi oleh kubah kars dan bukit terisolasi yang terbentuk oleh aktivitas uplifting dari dasar laut dan pelarutan air hujan. Analisis Gemlang menunjukkan kontur rapat di tengah peta yang mengindikasikan lereng yang landai, serta kontur cukup renggang di bagian timur. Pola pengaliran di daerah penelitian merupakan pola pengaliran multibasinal. Pola ini unik karena merupakan gabungan dari pola daerah kars multibasinal. Sungai ini bersifat sembunyi atau terdapat di cekungan-cekungan yang dapat memperlambat laju pelarutan batuan. Kemudian analisis sayatan BB itu titik tertingginya 520 dan titik terendahnya 325. Terdapat bentukan kars seperti kubah kars dan polhe yang dimana morfoaktifnya berupa uplift dan morfostruktur pasifnya berupa batu gamping yang terangkat dan mengalami pelarutan. Kemudian potensi bahaya kars di kawasan ini itu sangat nyata karena daerah kars yang tersusun dari batuan karbonat sangat rentan terhadap pelarutan, sehingga akuifer kars seringkali terhubung bebas, memicu pencemaran sumber air. Kemudian potensi kontaminasi sangat tinggi akibat air sisa cuci maupun rembesan dari sungai yang membawa limbah yang dapat menyebar secara cepat melalui retakan dan lubang kars. Namun di sisi positifnya, daerah ini memiliki potensi akuifer positif yang sangat strategis. Lahan ini memiliki fungsi hidrologis, geomorfologi, dan biodiversity yang juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Diketahui bahwa sekitar 12% seluruh dunia itu adalah kawasan kars. Untuk mengatasi bahaya pencemaran akuifer kars atau di TPA, kita perlu mengimplementasikan karantina pada jangka waktu tertentu. Maka manfaat menganalisis
untuk lahan asal solusional adalah memungkinkan kita untuk memahami secara rinci karakteristik hidrologis dan morfologi daerah karst. Dengan data analisis bentuk lahan solusional yang ada itu dapat dikelola secara tepat dan dapat menghindari kesalahan dalam perencanaan geowisata berbasis ekologi. Di bidang teknik lingkungan, diperlukan analisis cepat untuk mengetahui potensi bahaya kontaminasi. Peningkatan kualitas air tanah memerlukan upaya untuk membatasi intrusi logam berat dan mikroorganisme dari air permukaan dan saluran pembuangan. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang proses solusional ini penting untuk pengendalian, penggunaan, dan mitigasi bencana, serta menjaga kuantitas air dan kualitas air tanah di daerah karst di Gunung Kidul. Sekian, terima kasih UP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.